Hai semua. Kembali lagi belajar ceria bersama dengan Mem Telma di tema yang ketujuh, indahnya keragaman di negeriku. Subtema yang pertama, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Pernahkah kalian bersepeda? Bersepeda merupakan aktivitas olahraga yang sangat menyenangkan. Tetapi tahukah anak-anak bahwa bersepeda memiliki keterkaitan kegiatan dengan salah satu jenis gaya dalam ilmu fisika? Sebelum kita lebih jauh belajar tentang gaya, kita perlu mengetahui apa sih gaya itu. Nah, anak-anak, di dalam ilmu fisika sendiri, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Nah, adapun macam-macam gaya yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, yaitu gaya pegas. Gaya yang kedua adalah gaya magnet. Gaya yang ketiga adalah gaya listrik. Nah, gaya yang keempat adalah gaya gravitasi. Gaya yang kelima adalah gaya otot. Dan gaya yang keenam adalah gaya gesek, serta beberapa macam gaya lain yang perlu anak-anak ketahui. Nah, tadi kita sudah tahu macam-macam gaya. Saatnya kita mengenal sifat-sifat dari gaya sendiri. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah suatu benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk dari suatu benda. Nah, gaya yang ketiga adalah gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, sifat gaya yang keempat adalah kebalikan dari sifat gaya yang ketiga, yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, gaya berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya, misalnya ibu mendorong meja. Kegiatan ini merupakan salah satu jenis gaya, yaitu gaya otot yang mengubah benda diam menjadi bergerak. Kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian gaya. Nah, gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang dapat digunakan di dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam hukum fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya di dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Nah, apa itu teks non-fiksi? Tadi kita sudah belajar tentang gaya. Yang terakhir, Mem Telma jelaskan tentang pengertian gaya. Nah, berdasarkan tayangan teks yang Mem Telma berikan, itu merupakan salah satu jenis teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ialah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya disajikan dengan bahasa yang formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Jenis-jenis dari teks non-fiksi sendiri yaitu berupa jurnal ilmiah, artikel, biografi, makalah, berita, dan masih banyak lagi. Yang pasti, jenis teks non-fiksi ini adalah suatu hal yang bersifat kenyataan, kebenarannya sudah teruji. Nah, sekarang coba anak-anak temukanlah kata sulit sebagai informasi barumu pada teks non-fiksi yang akan Mem Telma berikan di LKPD. Kemudian, tulislah macam-macam kegiatan yang membutuhkan gaya pegas, gaya dorong, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya otot. Terima kasih sudah menonton video. Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Abigail Adams, terima kasih.